Hai, saya Marta Zerman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan memilih satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banget buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email yang sudah masuk. Dan di sini email yang saya pilih adalah email dari Iwan Kurniawan. Alamat emailnya adalah iwankurniawan072020@gmail.com. Halo Kak Marta, saya Iwan dari Jogja, sedang belajar model beauty portrait anak tapi kelas rumahan, serba sederhana seadanya. Modelnya anak saya sendiri, studio di kamar, backdropnya tembok, kamera Canon 550D dengan lensa kit 18-55mm dengan lensa fix 50mm Yumno, kemudian softbox 50x70 LED 120 watt dan juga 20x20 LED 20 watt. Pertanyaannya, apa saja peralatan minimal untuk model atau beauty portrait sederhana indoor dan outdoor? Bagaimana memaksimalkan kamera dan peralatan yang saya miliki? Standar make up anak selama ini hanya saya pakai bedak dan lipstick dari mamanya. Edit file untuk Instagram biasanya saya hanya menggunakan aplikasi bawaan handphone. Saya sertakan beberapa foto mentah JPEG, mode AV, auto, f1,4. Mohon dikoreksi ya Kak, atau silahkan mampir ke Instagram kami. Terima kasih. Dan kemudian di sini dilampirkan 3 buah foto. Foto yang pertama dan foto yang kedua dan foto yang ketiga. Nah, sesuai dengan email yang saya pilih hari ini, kita akan coba membahas bagaimana caranya membuat foto potret dengan peralatan yang sederhana. Oke, nah sekarang saya coba review dari peralatan yang digunakan. Jadi peralatan yang digunakan ini kamera sudah cukup banget sebenarnya. Dan juga lensa kit 18-55 itu biasanya juga sudah cukup. Bedanya memang mungkin di lensa kit itu kita tidak bisa membuat foto dengan bokeh yang creamy. Tapi di sini juga Iwan memiliki satu buah lensa 50mm. 50mm biasanya paling minimal dia memiliki f1,8. Jadi f1,8 masih bisa untuk mendapatkan bokeh ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin bingung apa itu bokeh, apa itu f1,8, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya, saya sertakan link saya di bawah ini. Jadi supaya teman-teman tahu apa itu bokeh dan bagaimana cara membuat sebuah bokeh. Salah satu kelemahan dari lensa kit adalah dia tidak bisa menciptakan foto dengan bokeh yang creamy seperti lensa fix. Jadi di sini kita harus tahu gimana caranya untuk mengatasi kelemahannya itu. Nah, salah satunya adalah dengan memilih backdrop atau background yang berwarna polos atau bermotif polos. Nah, di sini penggunaan tembok sebagai backdrop itu menjadi satu solusi yang cukup cerdas. Penggunaan tembok sebagai backdrop itu sebenarnya sah-sah aja dalam fotografi. Jadi saya banyak banget dapat pertanyaan dari teman-teman, apakah pemotretan itu harus menggunakan backdrop kertas atau backdrop kain? Jadi sebenarnya kadang-kadang suka dilupakan kalau tembok itu juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk dijadikan background dalam sebuah pemotretan. Nah, lalu kemudian apa sih plus minusnya menggunakan tembok, menggunakan kertas, atau menggunakan kain? Nah, ini semuanya itu ada plus minusnya dan juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kalau kita menggunakan tembok, itu memang enak banget karena dia tidak akan lecek atau ketekuk ya. Berbeda dengan kain atau kertas yang biasanya kalau kita penyimpanannya kurang baik, biasanya ada tekukan-tekukan di sana. Nah, di sini kalau tembok, kita bisa mendapatkan dia flat, benar-benar flat. Tapi yang jadi problem adalah bagaimana caranya mengganti warna. Pada saat kita ingin mengganti warna dengan konsep lain, kita harus melakukan pengecatan dan mungkin membutuhkan 1 hari untuk mengeringkan catnya tersebut. Nah, kalau kita menggunakan kertas biasanya lebih gampang untuk diganti. Biasanya berbentuk roll, jadi biasanya kita tinggal roll aja lalu kita ganti dengan warna lain. Jadi untuk produksi dalam pemotretan itu jauh lebih mudah menggunakan kertas.
Kemudian bagaimana dengan kain? Nah, kain juga ini ada seninya sendiri. Jadi kalau teman-teman memang ingin mendapatkan detail-detail seperti tekstur kanvas atau misalkan memang ingin mendapatkan tekukan-tekukan kain tersebut, nah teman-teman bisa memaksimalkan dengan menggunakan backdrop kain. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan karakter atau konsep pemotretan yang ingin kita lakukan supaya hasilnya bisa lebih maksimal dengan menggunakan backdrop yang sesuai. Kemudian untuk peralatan pemotretan untuk beauty portrait ya, sebenarnya ini bisa apa aja. Kalau menggunakan lensa kit ataupun lensa fix itu sudah cukup banget sebenarnya, sudah bisa melakukan pemotretan untuk portrait. Nah, di sini untuk cahaya sendiri, teman-teman sebenarnya bisa memaksimalkan lampu apapun yang ada di sekitar kita. Teman-teman bisa memaksimalkan paling mudah adalah dengan memaksimalkan matahari. Nah, di sini ada satu alat yang teman-teman butuhkan yaitu reflektor. Reflektor ini bisa macam-macam bentuknya, ada yang berbentuk kain, ada juga yang berbentuk styrofoam. Jadi kalau teman-teman mungkin tidak ingin membeli reflektor yang profesional dengan kain, teman-teman bisa menggunakan styrofoam karena styrofoam juga salah satu alat yang digunakan dalam foto studio. Nah, di sini biasanya kita menggunakan styrofoam yang cukup lebar. Di sini tujuannya adalah untuk memantulkan cahaya. Jadi harus diingat juga kalau warna putih itu berfungsi untuk memantulkan cahaya dan warna hitam adalah untuk meredam cahaya. Kemudian untuk pencahayaan sederhana, teman-teman juga bisa memaksimalkan speed light atau lampu flash yang off shoe, yang bukan built-in di dalam kamera tapi yang terlepas dari bodi kamera. Itu bisa dimaksimalkan, itu dikenal dengan istilah strobis. Lampu-lampu flash tersebut biasanya bisa dilengkapi dengan beberapa aksesoris tambahan seperti softbox, snoot, beauty dish atau apapun itu yang khusus didesain untuk kebutuhan speed light. Dan kalau teman-teman ingin juga memotret dengan lampu LED itu juga tidak ada masalah. Jadi kalau di sini saya lihat Iwan ada menggunakan lampu LED dengan power yang berbeda, silahkan digunakan, itu bisa dimaksimalkan dengan power yang berbeda, biasanya kita bisa menghasilkan hasil yang berbeda juga. Kemudian kalau teman-teman bertanya berapa banyak jumlah lampu yang kita butuhkan dalam pemotretan, nah itu satu pun sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau teman-teman ingin paling minimal berapa sih, nah teman-teman bisa belajar di video saya sebelumnya yang membahas mengenai 3-point lighting. Lalu bagaimana kalau teman-teman hanya memiliki satu buah lampu? Jangan khawatir karena dengan satu lampu kita tetap bisa berkarya. Biasanya memang dalam pemotretan menggunakan satu lampu, biasanya memang ada shadow yang cukup kuat di sisi sebaliknya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan satu buah lampu di bagian kanan, di bagian kiri pasti akan ada shadow yang muncul. Nah, ini biasanya kita bisa maksimalkan dengan menggunakan reflektor. Kemudian yang pertanyaan dari Iwan mengenai bagaimana caranya memaksimalkan kamera dan peralatan yang dimiliki. Kalau saya review dari foto yang dikirimkan, di sini sebenarnya fotonya sudah cukup baik ya. Jadi dari sisi hasil fotonya semuanya sudah cukup baik, pencahayaan juga cukup menarik. Hanya saja mungkin ada beberapa koreksi saya adalah di komposisi bagian croppingnya. Jadi di sini jangan khawatir kalau misalkan komposisi yang ingin ditampilkan adalah dead center, karena foto potret itu banyak banget yang memang hanya memotret dengan komposisi dead center. Mungkin kalau teman-teman pernah belajar teori rule of third, mungkin teman-teman berasa kayak ini harus ditaruh rule of third atau something gitu ya. Tapi sebenarnya tidak masalah kalau teman-teman mau meletakkan ini center di tengah-tengah saja. Jadi di sini saya akan coba bahas foto yang pertama ketika anaknya Iwan ini memain gitar ya. Nah, di sini bisa di cropping sedikit lagi ya, supaya hasilnya bisa lebih ketat ya komposisinya. Dan kalau saya lihat di sini warnanya juga bisa dikoreksi sedikit ya, supaya warna skin tone-nya bisa lebih enak. Lalu kemudian dari sisi lighting ini menggunakan soft light, saya rasa cukup aman untuk foto seorang anak, karena biasanya foto anak itu memang tidak begitu menarik kalau misalkan kita menggunakan shadow dan highlight yang terlalu keras. Jadi menggunakan soft light seperti ini sebenarnya sudah cukup. Kemudian untuk foto yang kedua, di sini juga fotonya sedang berpose dengan gitar. Di sini cukup menarik. Jadi di sini kalau saya lihat komposisinya juga sama, tinggal segi croppingnya aja coba dibuat lebih ketat. Jadi sisi bagian atasnya bisa dihilangkan kalau misalkan tidak ada informasi penting yang ingin disampaikan.
Sama halnya dengan foto yang ketiga. Di sini saya coba mengolah dengan menggunakan software Capture One Pro ya. Di sini bisa kita coba grading lagi karena dari segi warna kulitnya agak sedikit terlalu yellowish ya. Jadi bisa kita maksimalkan, kita coba bisa geser di sini. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah nyoba software Capture One Pro, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya yang mengenai pembahasan Capture One Pro. Nah, di sana juga ada link, nanti saya akan cantumkan di bawah. Link untuk teman-teman yang ingin mencoba software Capture One Pro karena ada free trial 30 hari. Jadi teman-teman tinggal pergi ke websitenya aja untuk download aplikasinya di sana. Nah, ini khusus untuk di komputer. Jadi kalau teman-teman di handphone mungkin tidak bisa digunakan di sana, tapi untuk teman-teman yang bekerja dengan menggunakan komputer atau laptop ya, di sana bisa download dan coba aplikasinya selama 30 hari gratis. Dan di sini skin tone-nya saya coba adjust sedikit. Dan yang saya lihat di sini juga kontrasnya terlalu pekat kalau buat saya. Kalau standar saya, biasanya saya tidak mau kontras yang terlalu pekat seperti ini karena di bagian rambut ini banyak detail yang menurut saya sudah mulai hilang atau bersatu banget gitu, nyamar. Nah, di sini teman-teman bisa coba, jadi digeser untuk dari sisi kontrasnya. Jadi kontrasnya coba diturunkan supaya detailnya lebih keluar lagi. Untuk proses editing ini memang sangat-sangat subjektif karena setiap orang punya perspektif yang berbeda, punya selera yang berbeda. Definisi tentang skin tone itu pasti akan berbeda-beda. Apakah ada yang suka lebih saturate, ada juga yang suka lebih desaturate. Nah, itu bebas banget buat teman-teman. Kalau teman-teman suka salah satunya silahkan aja. Tapi intinya adalah kita harus banyak latihan supaya kita tahu yang mana tone yang paling enak di mata kita. Dan kalau aplikasi untuk handphone, saya terus terang agak jarang ngedit di handphone. Tapi yang biasa ada di dalam handphone saya adalah Snapseed dan juga Lightroom. Nah, di sana ada 2 aplikasi itu aja yang bisa saya pakai. Jadi mungkin kalau Iwan mau coba, bisa coba download aplikasi tersebut. Tapi kalau saran saya sebaiknya coba edit di dalam sebuah komputer. Kenapa? Karena biasanya smartphone itu layarnya kecil banget. Jadi kita nggak bisa ngelihat detail yang terlalu sempurna. Kalau kita ngelihat di layar yang lebih besar, biasanya kita bisa lebih maksimal editingnya. Kemudian untuk make up anak ya, biasanya kalau saya pribadi, anak-anak itu memang tidak bisa dibuat make up seperti orang dewasa yang berkonsep, yang katakan kita ingin buat konsep glamour atau apa, kemudian pakai lipstick merah tebal gitu. Nah, kalau anak-anak saya memang lebih suka dibuat lebih natural. Jadi biasanya make upnya ya memang yang sudah dilakukan Iwan menurut saya sudah benar, sebatas dengan blush on, bedak, dan juga lipstick. Bedak tujuannya supaya tidak ada pantulan glossy atau minyak di muka gitu ya. Nah, untuk lipstick dan blush on biasanya cuma membuat supaya ada lebih berwarna, lebih segar gitu. Tapi tidak over make up karena kalau anak-anak menurut saya kurang cocok kalau dia didandan terlalu menor. Dan sedikit tambahan buat teman-teman yang mungkin juga ingin foto sederhana di rumah gitu ya, indoor ataupun outdoor, memang sebaiknya kita memotret dekat dengan sumber cahaya. Jadi nggak hanya lampu LED, kita juga bisa memaksimalkan window lighting. Jadi coba memotret dekat-dekat dengan jendela karena jendela itu biasanya sumber cahaya yang cukup menarik di sana. Jadi ketika kita taruh di samping jendela, biasanya kita bisa mendapatkan side light dan hasilnya bisa maksimal juga. Tips lainnya kalau teman-teman ingin memotret outdoor karena kita berada di Indonesia yang berada tepat di garis khatulistiwa, maka itu waktu paling enak untuk memotret adalah di pagi hari dan di sore hari ketika matahari berada di posisi samping. Jadi berada di samping timur atau ke samping ke barat tapi bukan di atas. Ketika matahari posisinya terlalu di atas, biasanya itu pencahayaan yang kurang bagus karena hasilnya akan lebih flat. Jadi kalau teman-teman ingin coba memaksimalkan dengan pemotretan outdoor, cobalah foto pagi-pagi hari sekali atau di sore hari. Nah, demikian sesi Q&A kali ini sudah selesai. Buat teman-teman yang mungkin ingin fotonya dibedah, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu foto kamu yang saya bedah di video saya berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.